Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, di mana proyek kami itu membuat smart thermo display sistem deteksi suhu real time dengan indikator LED. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Ferdi Mujibrohman dengan NIM 2240129. Kemudian ada rekan saya Yuda Chandra Nugroho dengan NIM 240029 dan Razwa Faisantoso dengan NIM 240100. Baik. Latar belakang ini akan dibacakan oleh sahabat saya, Razwa Faisantoso. Untuk Razwa, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan bagian latar belakang dari proyek Smart Thermo Display ini. Suhu adalah salah satu besaran fisika yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak aktivitas dan proses baik di bidang sains maupun teknologi yang bergantung pada suhu. Namun, pada kenyataannya, pengukuran suhu seringkali masih dilakukan secara manual dan tidak memiliki indikator visual yang memudahkan pengguna untuk membaca hasilnya. Karena itu, kami merancang Smart Thermo Display ini sebagai sistem sederhana yang dapat mendeteksi dan menampilkan suhu secara real-time, lengkap dengan indikator LED untuk menandai tingkat suhu yang terdeteksi sensor. Lanjut, lanjut. Selanjutnya, manfaat dari alat yang kami buat antara lain adalah pertama, mempermudah pengguna dalam memantau suhu secara langsung karena hasilnya bisa terlihat pada tampilan digital. Yang kedua, adanya indikator LED memudahkan pengguna untuk mengetahui kondisi suhu dengan cepat. Misalnya warna biru untuk suhu rendah, kuning untuk normal, dan merah untuk suhu tinggi. Ketiga, alat ini bisa menjadi dasar pengembangan menuju sistem monitoring suhu otomatis yang lebih kompleks di masa depan. Lanjut. Selanjutnya, alat dan bahan. Pada bagian alat dan bahan, kami menggunakan dua jenis perangkat, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunaknya sendiri, kami menggunakan Arduino IDE dan Walkly Simulator sebagai tempat pemrograman dan simulasi rangkaian. Sedangkan untuk perangkat kerasnya, kami menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroller utama, sensor DHT11 dan DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan. 3 buah LED berwarna merah, kuning, dan biru sebagai indikator. Resistor 220 ohm untuk membatasi arus, serta breadboard dan kabel jumper untuk menyusun rangkaian tanpa penyolderan. Percobaan kami dilakukan dalam 2 tahap, yaitu simulasi menggunakan Walkly dan pengujian langsung menggunakan ESP32. Baik, selanjutnya ini akan dibacakan oleh rekan saya lagi, Yuda Chandra Nugroho, dipersilakan. Ya, baik, selanjutnya yaitu fungsi dan cara kerjanya. Dimulai dari ESP32 sebagai mikrokontrol dan pemrosesan data. Di sini bertindak sebagai otaknya dari sistem. Bertugas membaca data suhu dari DHT22, memprosesnya, mengontrolkan tampilan pada OLED, dan dapat dikirimkan data secara online melalui Wi-Fi, karena itu merupakan fitur utama dari ESP32. Kemudian ada DHT11 atau DHT22. Sini sebagai sensor digital yang secara akurat dan real time akan mengukur suhu dan kelembapan udara tersebut. Sensor ini nantinya akan mengirimkan data tersebut ke ESP32. Kemudian ada LED. LED di sini berfungsi sebagai indikator visual tambahan, biasanya sebagai menunjukkan sistem statusnya, mulai dari merah sebagai suhu tinggi, kuning sebagai suhu sedang, dan hijau sebagai suhu normal. Kemudian ada OLED yang berfungsi sebagai layar kecil yang digunakan untuk menampilkan data suhu tersebut supaya kita sendiri bisa melihat dengan mata kita langsung. Lanjut. Kemudian ada resistor 220 ohm. Di sini fungsinya sebagai komponen pasif yang dipasang dengan LED. Tujuannya adalah untuk membatasi arus yang mengalir ke LED supaya tidak melebihi batas maksimumnya hingga mencegahnya dari kerusakan. Kemudian lanjut ke breadboard. Breadboard di sini berfungsi sebagai memungkinkan komponennya ditancapkan saja tanpa perlu disortir sehingga lebih efisien. Kemudian
Kabel jumper digunakan untuk membuat koneksi listrik antar pin-pin dari ESP32 ke komponen lainnya. Lanjut. Nah, dari foto hasil di sini, di sebelah kiri merupakan percobaan menggunakan hardware dari ESP32 dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan yang sebelah kanan merupakan percobaan menggunakan software dari website Wikwork. Lanjut. Baik, sebentar. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan simulasi menggunakan Walkweek. Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Terima kasih, Ferdi. Oke, lanjut. Di awal ada library dan instalasi mulai dari wire.h untuk komunikasi 12C atau OLED-nya. Adapun ada Fruit itu ada dua GFX dan SSD. Itu sebenarnya library untuk layar OLED-nya. Kemudian ada DHT.h itu library untuk sensor DHT11-nya. Kemudian lanjut ada pengaturan pin dan objek. Di situ sensor DHT11 akan dihubungkan ke pin D15. Kemudian ada juga objeknya yaitu 3 LED indikator. Seperti tadi, merah sebagai suhu tinggi, kuning sebagai sedang, dan hijau sebagai suhu normal. Oke, lanjut ke point setup atau persiapan awalnya. Di sini akan mengaktifkan komunikasi serial agar bisa menampilkan data di serial monitor. Kemudian menginisiasi komunikasi 12C untuk OLED dan menyalakan OLED dan menampilkan pesan awal. Kemudian mengatur LED sebagai output agar bisa dikontrol. Kemudian masuk ke void loop lagi bawahan. Oke, void loop masuk ke program utamanya yang berjalan secara terus-menerus. Jadi di sini dituliskan delay 2000. Itu tuh maksudnya ditambahkan delay setiap 2 detik supaya alat bisa membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11 ini. Lanjut ke pengecekan sensor. Jadi jika sensor ini gagal membaca, maka OLED akan menampilkan tulisan sensor error. Lanjut ke logika LED dan status suhunya. Di sini maksudnya adalah jika suhu lebih dari 40 derajat Celcius, maka alat akan menganggap panas itu berbahaya, maka akan mengubahnya menyalakan lampu LED berwarna merah. Lalu jika suhu 35 sampai 40 derajat Celcius, itu artinya suhu sedang, jadi LED kuning yang akan menyala. Kemudian jika di bawah 35 derajat, itu akan suhu normal, yang artinya LED hijau akan menyala. Kemudian menampilkan hasilnya, di sini akan menampilkan datanya di serial monitor, lalu menampilkan lagi di layar OLED. Baik, percobaan kali ini kita akan uh, menguji secara langsung menggunakan ESP32, OLED, LED, dan DHT11. Nah, pada percobaan ini kami menghubungkannya menggunakan kabel jumper dan di sini tidak melakukan soldering. Kemudian juga di sini terdapat resistor pada LED dan juga kita menggunakan whiteboard sebagai medianya, breadboard sebagai medianya. Baik, kita dapat memulainya langsung dengan memasukkan dayanya. Oke, di sini dapat dilihat bahwa pada OLED menampilkan hasil Smart Thermo dengan suhu sebesar 32,5 dan kelembapan sebesar 75% dengan indeks normal. Kemudian di sini terdapat LED yang menampilkan warna biru dikarenakan suhu pada ini masih di bawah 35 derajat Celcius. Kemudian, apa yang terjadi jika DHT-nya tersebut suhunya dinaikkan? Mari kita lakukan percobaan. Sorry, sebentar. Oke. Kita
Kita akan naikkan suhunya terlebih dahulu. Di sini akan dilihat hasilnya pada LED. Jika LED-nya berubah, maka akan menunjukkan bahwa terjadi kenaikan. Nah, suhu telah melebihi 35 derajat Celcius. Maka itu akan menunjukkan bahwa suhu tersebut sudah mulai memasuki tahap yang normal atau hangat. Kita akan membuat suhunya menjadi lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, dapat dilihat ketika suhu telah menjadi 40 derajat Celcius, LED berubah menjadi warna merah. Hal ini terdapat pada indeks panas dengan kelembapan 45%. Sehingga semakin panas suhu, kelembapannya juga akan semakin menurun. Baik. Baik, mungkin hanya sekian. Tapi bagaimana yang terjadi jika ini turun? Jika ini mengalami penurunan, maka ini akan kembali lagi pada LED kuning, kemudian biru. Untuk proses penurunan sendiri sepertinya akan cukup memakan waktu. Jadi terus. Nah, dapat dilihat ketika suhunya turun, lampu LED akan berubah kembali menjadi kuning dikarenakan suhunya sudah berada di bawah 40 derajat Celcius. Bagaimana jika kembali lagi menjadi 35? Mari kita lakukan. Di sini ada lampu. Nah, ketika suhunya sudah di bawah 35 derajat Celcius, lampu LED akan kembali menjadi biru. Yap, mungkin sekian dari saya. Mungkin hanya sekian saja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena untuk simulasi secara walkway-nya servernya sedang penuh, jadi kami lanjut terlebih dahulu ke presentasinya lagi, PPT. Baik, apa sudah terlihat? Sudah. Selanjutnya ada langkah-langkah seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Yuda, di mana prosesnya tersebut akan dimulai dari proses start, yang kemudian akan memasuki dari inisiasi sistem untuk memeriksa keberadaan OLED dan DHT, kemudian akan memastikan bahwa semua perangkat terhubung, nah yang kemudian akan menampilkan tampilan error jika memang perangkatnya tidak terhubung. Nah, jika memang perangkatnya tidak ada masalah, maka dia akan masuk ke loop ini, di mana akan terjadi delay 2 detik, yang kemudian akan melakukan pembacaan data sensor. Di sini akan terjadi proses mengumpulkan data dari sensor. Nah, setelah data dari DHT tersebut terkumpul, maka akan dilakukan pengujian apakah data tersebut valid atau tidak. Nah, jika data tersebut tidak valid atau tidak terbaca, maka akan menampilkan sensor error pada OLED. Kemudian setelah itu, uh, jika data tersebut terbaca, maka OLED akan terjadi 3 kondisi, di mana seperti yang tadi dijelaskan, ketika LED merah itu adalah kondisi ketika suhu lebih dari 40 derajat. LED kuning ketika suhu di antara 35 sampai 40, dan LED biru ketika suhu di bawah 35 derajat Celcius. Setelah mendapatkan hasil tersebut, maka hasil tersebut akan ditampilkan pula pada OLED dan serial monitor. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan kami terbagi menjadi 5 poin utama. Yang pertama adalah perbedaan sensor pada simulasi dan praktik. Pada simulasi digunakan DHT22, sedangkan pada percobaan digunakan DHT11, sehingga terdapat selisih hasil pembacaan karena perbedaan akurasi dan rentang suhu. Yang kedua, ada akurasi dan respon sensor,
di mana pada DHT22 memiliki akurasi plus minus 0,5 derajat Celcius dan respon yang lebih cepat dibanding DHT11 yang memiliki toleransi hingga plus minus 2 derajat Celcius yang menyebabkan hasil pengukuran di dunia nyata sedikit lebih kasar. Sehingga pada DHT11 ini terjadi sedikit kesalahan pengukuran sebesar 2 plus minus 2 derajat Celcius. Kemudian pada DHT11 juga pada poin ketiga ini membutuhkan kalibrasi sensor. Karena DHT11 tuh tadi kan ada toleransi ya. Jadi perlu dilakukan kalibrasi untuk membandingkan dengan alat ukur standar agar hasilnya mendekati nilai yang sebenarnya. Kemudian terdapat pengaruh lingkungan sekitar seperti faktor sirkulasi udara, suhu komponen ESP32, dan posisi sensor yang menyebabkan variasi pada hasil pengambilan suhu. Kemudian ada stabilitas dan data waktu sampling. Pengambilan data waktu sampling yang terlalu cepat juga dapat menyebabkan fluktuasi nilai suhu. Nah, oleh karena itu, pada program diperlukan jeda sekitar 2-3 detik antar pengambilan data agar lebih stabil. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, kami memperoleh 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah sistem deteksi suhu ini dapat berhasil menampilkan perubahan suhu secara real time melalui indikator LED dan tampilan visual. Nah, kemudian ada yang kedua itu adalah pembacaan suhu dapat berjalan dengan baik, namun tetap diperlukan kalibrasi agar hasilnya lebih akurat. Yang ketiga adalah proyek ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan lebih lanjut untuk pemantauan suhu otomatis berbasis microcontroller. Baik, mungkin sekian aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.